Komentar ledekan fans Malaysia. Artis Bahrain hina kekalahan Indonesia dengan lagu kebangsaan Indonesia. Pendapat Shin Tae-yong usai kekalahan dari Cina. Terungkap alasan Eliano dicoret, namun bukan cedera. Keterlaluan. Arti Bahrain dengan akun Instagram Noemi9 meledek kekalahan 1-2 timnas Indonesia dari Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun, ada yang membuat jengkel dari apa yang dilakukan artis tersebut. Ia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, sebagai baksoun untuk meledek kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Alhasil, sejumlah pencinta sepak bola tanah air melayangkan protes di akun Instagramnya, Noemi9. Ramein aja lapor ke Pak Erik, Pak Arya, Sumarji sudah penghinaan negara, tulis akun Puts07 di kolom komentar unggahan Noemi9. Ini parasi kelewatan menghina lagu kebangsaan kita. Gas report silaturahmi Noemi9, sambung akun Football Indonesia A. Hubungan Indonesia dan Bahrain memanas setelah dua tim nasional sepak bola mereka bertemu di matchday ketiga grup C pada Kamis, 10 Oktober 2024. Perseteruan muncul akibat keputusan kontroversial yang dibuat pengadil pertandingan, Ahmed Al-Kaf. Wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Penyebabnya wasit asal Oman tidak mengakhiri pertandingan sesuai waktu yang ditentukan sebelumnya. Kondisi inilah yang membuat PSSI protes kepada AFC dan FIFA. Sayangnya, protes tidak mengubah hasil pertandingan, yang mana skor akhirnya adalah 2-2. Karena itu, Timnas Indonesia wajib bangkit di laga kelima. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C pada Kamis, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara usai kalah 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium semalam. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina 1-2 dalam matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C. Namun di klasemen sementara, Timnas Indonesia masih berada di atas Cina dengan poin identik yakni 3 poin. Pasukan Shin Tae-yong hanya unggul tak kebobolan lebih banyak ketimbang tim Dragons. Pasca laga, Shin Tae-yong mengapresiasi usaha dari para pemain walaupun tak meraih hasil maksimal. Menurutnya para pemain tampil mendominasi laga namun, hanya kurang beruntung mencetak lebih banyak gol. Pertama-tama selamat untuk tim Cina. Kedua tim, Cina dan Indonesia keduanya punya keinginan kuat di laga ini. Mungkin Cina lebih punya keinginan menang lebih kuat. Meskipun kita kalah, kita telah melakukan yang terbaik. Kita punya penampilan yang bagus. Kami berharap bisa menampilkan penampilan yang lebih baik, imbuhnya. Shin Tae-yong juga menyayangkan Timnas Indonesia kebobolan 2 gol lewat kesalahan lini belakang. Kabar baiknya, para pesaing Indonesia di grup C, mereka tidak ada yang meraih hasil maksimal. Di hadapan pendukung sendiri, Arab Saudi dipaksa main imbang tanpa gol oleh tim tamu Bahrain. Skuad Roberto Mancini tampil dominan, tapi serangan-serangan mereka tumpul. Kemudian Jepang versus Australia juga mendapatkan hasil yang sama. Jepang dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Australia. Klasemen sementara grup C diduduki Jepang dengan 10 poin, kemudian kedua Australia 5 poin, Arab Saudi 5 poin, di bawahnya ada Bahrain dengan 4 poin, sementara Indonesia dan Cina sama-sama mengoleksi 3 poin, namun Indonesia berhak duduk di posisi 5 karena jumlah gol kebobolannya lebih sedikit. Sementara, terungkap alasan Eliano Rejders tidak masuk skuad Timnas Indonesia melawan Cina. Pemain PEC Zwolle di Belanda itu absen bukan karena cedera. Nama Eliano nihil dalam skuad Timnas Indonesia kontra Cina. Selain pemain berumur 23 tahun itu, Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka juga tidak terpilih. Eliano tidak cedera. Ini taktik Shin Tae-yong, ujar manajer Timnas Indonesia, Sumarji ketika dihubungi wartawan. Eliano baru melakukan debut dengan Timnas Indonesia saat bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Pemain keturunan Maluku itu bertanding di babak kedua selama 45 menit. Seperti terlihat di media sosial,
Perseteruan supporter Indonesia dengan Malaysia sudah mengakar sejak lama. Supporter kedua negara tersebut saling ledek membanggakan timnas masing-masing. Atas kekalahan Indonesia dari Cina, begini komentar orang-orang Malaysia dengan nada ledekan. Full Belanda tapi kalah. Makan malam hari ini Indomie. Indonesia pakai full Belanda plus Bangla player tewas sama Tingkok. Malaysia 5 naturalisasi 7 Melayu bisa imbang. Full Belanda pun kalah ke Pakcik. Tulah. Mengata Malaysia kalah. Sekarang berbalik kekalahan tuh pada negara kamu. Lain kali, cakap ingat dulu, sekarang makan lo itu kalah. Aib ASEAN full Belanda kalah. Full Belanda kalah sama full lokal Tiongkok. RIP Netherlands Team. Drill aib ASEAN hahaha. Ngaka berat melihat Jawir mengandal timnas Belanda C2A atas Tiongkok. Jiran tewas macam tak pandai main bola, better you tidur sajalah di padang. Tim B Cina 2-1 Belanda, keren Cina bisa menang lawan Belanda. Ini yang dinamakan Raja Indo. Mampus bibik. Kok bisa kalah? Kan udah pakai timnas Hindia Belanda. Gimana sih gak kan mau nyalahin wasit lagi? Bangkit Hindia Belanda. Karma hina tetangga WKWKWK. Kami kalah sebab wasit. Sudah saatnya nyerang IG wasit. Udah layak ke World Cup belum? Mana nih yang suka datang page Malaysia hina-hina orang mana suaranya? Belanda great hahaha. Pemain full abroad masih kalah sama lokal suka sangat hari ini. Sekarang udah tahu kan bedanya yang level Asia beneran sama yang ngaku-ngaku level Asia? Fans Malaysia jangan simpati sama puak-puak nih biar lepa sedar diri sikit. Dengan Cina pun kalah. Hahaha Malaysia lagi power. Made in Belanda. Negara lucu full import masih lucu. Fans Garuda katanya nak membelasah Cina dengan jaringan besar. Malah Garuda yang kena.